So before that, let me recite the verse that I'm going to explain, which is Al-Baqarah verse 1 until 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saya menjelaskannya pakai bahasa Indonesia karena kalau pakai bahasa Inggris pasti nanti kami sosolan. Ayat yang pertama, di sini surat Al-Baqarah dibuka dengan ayat pertama huruf Alif Lam Mim. Seperti yang kita tahu nih Bapak Ibu, di beberapa surat di dalam Al-Quran itu ada yang dibuka dengan susunan huruf atau abjad seperti ini. Misalnya Yasin, kemudian Alif Lam Mim Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan bahkan ada yang hanya dibuka dengan satu huruf. Misalnya Nun, Qaf, Shad. Nah, untuk artinya saya membaca di salah satu sumber itu yang pertama artinya Alif Lam Mim ini hanya Allah yang tahu. Itu untuk penafsiran yang pertama. Yang kedua, kenapa kok dibuka dengan susunan abjad demikian? Tujuannya untuk menarik perhatian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan kalau Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab dengan susunan abjad-abjad hijaiyah. Itu untuk ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebelum ke artinya atau maknanya, kita lihat dulu Bapak Ibu, di situ ada 2.3. Ada 2.3 yang mengapit kata fihi. Nah, kalau saya waktu kecil dulu belajar gharib, itu kan ada di dalam Al-Quran itu ada tanda waqaf, ada tanda wasol. Nah, 3 ini termasuk tanda waqaf, namanya adalah 3 mu'anaqoh. Kalau ada tanda waqaf, itu biasanya kita dianjurkan untuk berhenti. Jadi, kalau tanda wasol, kemarin Bu Elita juga sudah menyinggung hal itu. Tanda wasol itu kita dianjurkan untuk membacanya terus. Tetapi kalau 3 mu'anaqoh ini kita tidak dianjurkan berhenti di dua-duanya, tapi di salah satunya, berhenti di salah satu 3. Nah, kenapa? Kalau Bapak Ibu tanya alasannya kenapa, saya juga bertanya-tanya hal yang sama sebenarnya. Kemarin saya mencari-cari jawabannya tapi masih belum menemukan. Tetapi kalau menilik dari kemarin yang dijelaskan Bu Elita bahwa kita dianjurkan membaca wasol ketika di akhir ayat, kemudian ayat selanjutnya itu diawali dengan kata illa, berarti kan itu berhubungan dengan makna. Nah, mungkin di Al-Baqarah yang ayat kedua ini itu juga berhubungan dengan makna. Kalau kita berhenti di Dzalikal kitabu la raib, berarti artinya adalah kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kalau kita berhenti di la raiba fih, tidak ada, maaf salah. Kalau dzalikal kitabu la raib berarti tidak ada keraguan. Kalau kita berhenti di la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kalau berhenti di la raib, kita kan fihi hudal lil muttaqin, berarti artinya di dalamnya itu ada petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Mungkin itu perkiraan saya yang nanti mungkin dari Pak Fatih, Bu Maya atau Pak Hasan nanti mungkin bisa membantu menjelaskan lebih detail. Ya, kemudian kita ke maknanya. Kalau dari ayat kedua ini ada 3 poin yang saya dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, zalikal kitabul la raiba fih, la raiba, tidak ada keraguan satupun di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Al-Qur'an itu kan firman Allah gitu. Kalau itu firman Allah berarti kebenarannya itu sudah sangat-sangat mutlak. Sudah pasti benar, mutlak, universal dan hakiki. Tetapi saya pernah mengikuti sebuah seminar. Waktu itu launching buku salah satu dosen pasca sarjana ilmu tafsir di PT IKI. Beliau berkali-kali menekankan bahwa Al-Quran itu sifatnya, kebenarannya itu mutlak, karena Al-Quran itu isinya firman Allah. Tetapi penafsiran terhadap Al-Quran itu sifatnya relatif dan tentatif. Kenapa? Karena kalau penafsiran terhadap Al-Quran itu kan berdasarkan para mufassir, para ahli tafsir. Nah, para ahli tafsir ini saat menafsirkan Al-Quran tentu juga dengan ilmu-ilmu tafsir yang telah mereka kuasai, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, latar belakang budaya. Dan sepintar-pintarnya manusia, Bapak Ibu, kita memiliki keterbatasan untuk memahami seluruh ilmu Allah, karena tidak ada tandingannya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan, kebenarannya hakiki, mutlak, itu firman Allah. Tetapi penafsirannya itu bersifat tentatif atau relatif. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada kata huda. Suaminya bulusi. Huda itu artinya petunjuk. Nah, petunjuk Bapak Ibu. Kita kan sering mendengar bahwa dunia ini panggung sandiwara. Dunia itu cuma tempat bermain, tempat bersenda gurau. Itu juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walau illa la'ibun. Kehidupan di dunia itu tidak ubahnya permainan dan walahun, senda gurau. Nah, di sini saya garis bawahi begini Bapak Ibu. Kalau dunia itu tempat bermain, berarti kan dan dunia itu kan tempat kita berlomba-lomba juga untuk melaksanakan kebaikan. Yang namanya lomba Bapak Ibu, pasti ada tata caranya. Gino pemboten? Kemarin saat ini kan kita sedang melaksanakan visi. Nah, sebelum visi itu kita umumkan, para panitia kemarin kan membentuk sebuah juknis untuk ditaati para peserta lomba. Nah, itu sama dengan kita. Kita hidup di dunia ini diberikan Allah Al-Quran sebagai juknis, petunjuk teknis untuk menjalani hidup di dunia. Ini loh juknisnya. Kalau kita memahami juknis tersebut dengan baik, insya Allah nanti kita akan mendapatkan rahmat Allah. Itu. Nah, kemudian yang namanya juknis itu kan pasti lengkap Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu insya Allah semuanya pasti ada. Betul nggak ya? Pasti sudah ada. Saya sambil bercerita sedikit saya pernah membaca salah satu buku. Buku ini sudah familiar sekarang. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca buku itu. Judulnya Filosofi Teras. Di situ menjelaskan tentang filosofi teras atau stoicisme. Salah satu bab yang diangkat di buku itu tentang dikotomi kendali. Maksudnya apa? Di dalam dunia ini itu ada dua hal. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, kita semua kan pasti ingin hidup sehat Bapak Ibu. Ingin hidup sehat berarti kita harus usaha dong. Usahanya apa? Misalnya menjaga pola makan.
Saya langsung ini sama Bu Novi. Ya Bu Novi, saya sudah menjaga pola makan. Menjaga pola makan, olahraga yang teratur, kemudian menjaga asupan nutrisi. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Karena itu kita bisa usahakan. Hal yang bisa kita usahakan. Agar apa? Agar kita merasa sehat. Nah, tetapi kesehatan ini hasilnya, kesehatan ini hal yang di luar kendali kita. Kalau misalnya kita sudah memiliki pola hidup yang sehat, tapi Allah menakdirkan kita untuk jatuh sakit, berarti itu sudah di luar kendali kita. Akhirnya dari situ saya berpikir, oh ini itu maksudnya adalah konsep ikhtiar dan tawakal di dalam Al-Quran. Kita kan sudah sering kali mendengar kata ikhtiar dan tawakal. Allah juga dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39, Allah menyebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Kalau saya pernah menyampaikan ke anak-anak Bapak Ibu, ini 3 step yang tidak boleh kita loncat-loncati. Step yang pertama itu usaha, kemudian tawakal, yang terakhir adalah qanaah. Kalau kita langsung loncat ke tawakal tanpa kita berusaha, itu kan tidak bisa gitu. Karena kita tidak melakukan usaha apapun. Tapi kalau kita hanya mengedepankan usaha tanpa kita bertawakal kepada Allah, ini nanti kalau hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, hati kita yang akan sakit nanti. Dan tawakal juga disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 49, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah itu sesungguhnya maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kalau yang ketiga tadi kan qanaah. Saya mengartikannya seperti ini, kalau kita sudah berusaha, kalau kita masih menunggu hasilnya, berarti kita masih ada di mode tawakal. Kalau hasilnya nanti misalnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita ke step yang ketiga, qanaah, neriman. Pasti ada maksudnya Allah memberikan hasil yang seperti itu kepada kita. Nah, itu salah satu contoh kelengkapan Al-Quran. Kemudian ada satu contoh lagi Bapak Ibu, ini kemarin sempat membuat saya tercenung. Beberapa waktu lalu itu kan ada peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Yang namanya kesehatan mental itu nggak sama dengan kesehatan fisik. Kalau kita sakit, kita membutuhkan bantuan dokter, tapi kita juga bertawakal, berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita membahas mengenai kesehatan mental, ada isu-isu yang pasti diangkat mengenai kesehatan mental. Salah satu isu yang paling banyak adalah tentang depresi dan, mohon maaf, bunuh diri. Biasanya orang yang depresi sampai bunuh diri, salah satu penyebabnya adalah merasa kesepian, merasa tidak punya siapa-siapa, merasa bahwa semua orang meninggalkan dia, semua orang tidak ada yang peduli dengan dia. Kemudian waktu itu saya melihat salah satu postingan teman saya, dia hanya memposting satu penggalan ayat Al-Quran. Ayatnya berbunyi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu sayang kepada kamu. Nah, di situ kan sampai segitunya, Bapak Ibu, lengkapnya Al-Quran itu sampai segitunya, menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada kamu. Di saat kamu merasa orang lain tidak ada yang peduli dengan kamu, masih ada Allah. Selalu dan akan selalu ada Allah. Itu untuk contoh kelengkapan Al-Quran. Dan poin yang ketiga dari ayat kedua adalah hudal lil muttaqin, petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya tema saya ini juga masih sama dengan pemateri-pemateri sebelumnya, yakni mengenai orang yang bertakwa. Takwa kalau maknanya itu universal, saya pernah mainnya makna universal, itu artinya adalah menaati peraturan, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Tetapi yang namanya universal itu kan masih umum nggih Bapak Ibu. Nah, itu masih ada detail-detailnya. Detail-detailnya itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya yang pertama itu dijelaskan oleh Bu Miftah, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u. Kalau di situ bersegeralah untuk memohon ampun. Di situ ada tanda-tanda orang yang bertakwa, berinfak waktu lapang atau sempit. Kemudian saya lupa Bapak ya. Mudah marah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah, kemudian apabila melakukan perbuatan zalim dia segera memohon ampun kepada Allah. Itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Kemudian kalau surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19 kemarin dijelaskan oleh Bu Novi. Kalau di situ dijelaskan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Waktu malam hari mereka itu sedikit tidur. Sedikit tidurnya ngapain? Bukan main game Bapak Ibu, tetapi memohon ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bukan main game, atau bukan mau lakukan hal yang lain maksudnya Pak, tidak hanya main game. Itu ciri orang yang bertakwa di surat Az-Zariyat. Nah, kalau di surat Al-Baqarah ini ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan pada ayat ketiga sampai keempat. Mereka itu siapa? Yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka yang beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Dan yang terakhir, mereka yakin akan adanya akhirat. Untuk sholat tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lucy juga di surat Al-Mu'minun, sholat yang khusyuk dan menjaga sholat. Kemudian ada wabil akhirati hum yuqinun, meyakini adanya akhirat. Nah, kemarin kita sudah diiming-iming oleh para pemateri mengenai surga Bapak Ibu. Yang paling saya ingat itu materinya Bu Nina. Kita akan diberikan rumah-rumah di surga. Kita dapat kaflingan di surga Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, karena kita menjadi orang yang bertakwa, ini kan kita ingin masuk surga, ngoten nggih. Kenapa kita bertakwa? Agar kita mendapat tiket untuk masuk surga. Orang yang masuk surga ini di di surat Al-Baqarah ayat 5, di situ dijelaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mendapat petunjuk berarti di sini saya artikan bahwa kita mengikuti apa yang sudah difirmankan Allah di Al-Qur'an, dan orang yang beruntung berarti kalau kita mengikuti juknis tadi, kita insya Allah akan mendapat tiket masuk surga. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya pernah membaca hadis riwayat Imam Muslim. Di situ isi hadisnya adalah tidak ada satu amalan pun yang menyelamatkan kita dari api neraka ataupun membuat kita masuk surga kecuali rahmat Allah. Nah, itu Kalau memahami hadis itu, saya memahaminya seperti ini. Kita masuk surga itu kan perlu tiket. Nah, tiketnya itu adalah rahmat dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Dengan cara kita bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kita mendapatkan tiket dari surga, kita termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu maknai kata beruntung itu biasanya saya asosiasikan dengan kata bejo. Nah, di situ konotasinya kok seolah-olah kita tidak mengeluarkan usaha apapun. Kebaikan yang kita dapat tanpa kita bersusah payah itu beruntung. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan kata sukses. Kita menjadi orang yang sukses. Kalau sukses itu kan identik dengan usaha.
kita sudah berusaha. Nah, usahanya kita yaitu tadi kita mengeluarkan effort, kita berjuang di dunia menjadi orang yang bertakwa agar kita mendapat tiket berupa rahmat Allah sehingga kita bisa mendapat kaflingan di surga. Mungkin itu yang dari saya.